Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita mau masuk ke bahan yang baru, yaitu detail facts. Detail facts ini berarti nanti kita bahas masalah em, pertanyaan yang dia keluar, tapi jawabannya itu yang beneran ada di dalam teks. Dia menanyakan fakta-fakta yang ada di dalam teks. Contoh pertanyaannya itu nanti bisa seperti ini. According to the information in the passage, nanti ada juga di paragraf keberapa si penulis itu menyatakan bahwa based on the passage, the relation between, berdasarkan bacaan. Nah, nanti kalau kamu lihat di sini, berarti dia itu semua fokusnya adalah di bacaannya. Bahkan ada keluar di baris keberapakah si penulis itu menyebutkan mengenai sesuatu hal. Nanti kita akan pelajari mengenai dua jenis. Yang pertama, factual information dengan detail facts ini adalah benda yang sama ya. Dengan detail facts ini adalah topik yang sama. Nanti dia bisa disebutkan secara eksplisit, bisa juga disebutkan secara implisit. Artinya dia bisa langsung sebutkan jawabannya di dalam soal, bisa juga nanti jawabannya itu harus kamu simpulkan sendiri. Factual information itu menyangkut apa saja. Yang pertama itu adalah major ideas, yaitu main ideas dari setiap kalimat. Kemudian supporting details berarti kalimat penjelas. Setelah itu ada pengertian-pengertian. Terdiri dari positif dengan negatif. Kalau yang negatif berarti soal positif dengan soal positif ya, soal positif dan soal negatif. Kalau dia itu positif, factual information berarti dia minta kamu cari yang langsung munculnya di dalam bacaan, based on the text. Tapi kalau misalnya dia itu negatif factual information, nanti dia bisa pakai kata except, bisa juga nanti dipakai kata not true. Contoh misalnya, which of the following statements is true except. Nah, pernyataan berikut ini benar kecuali. Kalau benar, kamu harus mencari pernyataan yang salah. Jadi kalau misalnya dia ada A, B, C, D, nanti dari 3 pilihan ini dia akan salah dan satu jawaban itulah yang bisa jadi, satu opsi terakhir itu yang bisa menjadi jawaban kamu. Factual information, ini yang positif ya. According to the paragraph, bentuk soalnya adalah yang seperti ini, berdasarkan suatu paragraf. Paragraph X answers which of the following. Paragraf X, misalnya paragraf 2, menjelaskan mengenai pernyataan yang mana. Tapi kalau dia yang negatif, maka dia pasti akan berikan not true. Kalau not true berarti dari A, B, C, D, 3 benar, satu terakhir ini nanti yang salah. Kalau yang except, berarti nanti kamu harus cari 3 benar dari bacaan, 1 salah. The author mentions all of the following except. Si penulis ada menyebutkan mengenai pernyataan di bawah ini, kecuali berarti kamu cari yang not given, yang tidak ada disebutkan di dalam bacaan. Nah, jawaban yang seperti ini nanti dia bisa terdiri dari 3 variasi. Yang pertama bisa jadi pernyataannya itu salah. Terdiri dari 2 variasi ya. Pernyataan dari opsi jawaban itu salah. Yang kedua adalah tidak diberikan. Nah, kalau kamu ketemu yang seperti ini, hati-hati, apalagi yang not given. Kadang, suatu pernyataan itu menurut logika kita sudah benar. Kalau kamu hubungkan dengan pengetahuan, dengan logika kita, itu pernyataannya benar. Masalahnya ini adalah soal reading. Pada saat kamu mengerjakan soal reading, maka fokus kamu itu adalah ke jawaban yang benar dengan yang ada diberikan di dalam bacaan. Harus ada diberikan di dalam bacaan. Jadi kalau misalnya dia bilang gajah besar, ya menurut logika kita memang benar gajah itu besar, ya kan? Tapi kalau tidak ada disebutkan di dalam bacaan dan
setelah kamu tarik kesimpulan pun tetap tidak bisa ditemukan gajah besar, maka itu nggak bisa jadi jawaban kamu. Karena kita harus selalu kembali lagi ke bacaan. Ini cara menentukannya untuk yang faktual. Factual information. Don't select an answer just because it contains words or phrases from the paragraph. Maksudnya gimana? Pada saat nanti kamu mau mencari jawaban yang benar, itu pasti kamu ada mencari keywords-nya itu dulu. Setelah kamu tentukan keywords, kamu cari ke dalam bacaan, misalnya bagian A, B, C, D. Kamu lihat yang bagian A dulu. Ada kata sun, ada kata moon. Dua kata ini ada di dalam bacaan. Nah, kamu langsung ambil kesimpulan, oh ini benar. Maka jawabannya A. Belum tentu. Bisa jadi kalimat di belakangnya itu salah. Jadi kamu harus evaluate its option to determine if it is correct. Harus nilai dulu setiap pilihan ini A, B, C, D untuk menentukan mana yang benar. Tapi yang pasti, yang pertama itu adalah harus cari keywords dulu. Keywords yang dari mana? Keywords yang dari opsi jawaban kamu. Dari opsi jawaban kita cari dulu keywords-nya. Setelah itu, baru kamu tentukan apakah keywords-nya ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam teks. Setelah itu, baru ambil kesimpulan. For negative factual information questions, answer is either not in the paragraph or it contradicts information in the paragraph. Nah, untuk yang negatif faktual, yang nanti dia itu pakai kata not true atau pakai kata except. Jawabannya itu yang pertama adalah bisa jadi tidak disebutkan, not given. Opsi kedua adalah contradicts, bertentangan, berarti salah. Dia ada kasih pernyataan, tapi antara opsi jawaban dengan yang di paragraf itu berbeda, atau malah sama sekali tidak diberikan. Contoh soal yang pertama. Ini saya kasih waktu 5 menit. Ini untuk yang faktual dulu ya. Coba diperhatikan, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Kira-kira yang benar itu yang bagian apa? Kata the body di situ bukan tubuh ya, tapi benda. Benda yang menghantam bumi pada akhir dari masa Cretaceous itu adalah meteorit dengan massa lebih dari 1 triliun ton dan diameternya paling tidak 10 kilometer. Scientists first identified this impact in 1980s from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud that enveloped the planet after the impact. Ilmuwan pertama kali menemukan benda tersebut pada tahun 1980-an melalui lapisan sedimen yang tertutup oleh debu. Dust cloud di situ berarti adalah debu tebal ya, yang menutupi planet setelah terjadi hantaman tersebut. The sediment layer is enriched in the rare metal iridium and other elements that are relatively abundant in meteorite but very rare in the crust of Earth. Lapisan sedimen tersebut, lapisan endapan tersebut kaya akan logam langka yaitu iridium dan elemen-elemen lainnya yang sangat banyak ditemukan di meteorit tapi sangat langka di bagian lempeng bumi. Even diluted by the terrestrial material excavated from the crater, this component of meteorites is easily identified. Komponen-komponen tersebut dapat ditemukan dengan mudah di meteorit dan teridentifikasi. By 1990, geologists had located the impact site itself in the Yucatan region of Mexico. Pada tahun 1990-an, ahli geografi mereka itu menemukan benda tersebut di impact site, berarti hantaman dari benda tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Yucatan di Meksiko.
The crater, now deeply buried in sediment, was originally about 200 kilometers in diameter. Kawah tersebut yang sekarang ini jauh terpendam di dalam endapan, awalnya itu berdiameter 200 kilometer. Nah, soalnya, according to paragraph 3, paragraf 3 itu adalah yang di samping. How did scientists determine that a large meteorite had impacted Earth? Berdasarkan paragraf 3, bagaimana cara ilmuwan menentukan kalau ada meteorit besar yang menghantam bumi? Seperti biasa ya, kalau ada 4 jawaban, buang satu yang paling tidak mungkin dulu. Ini saya masukkan ke dalam grup deh. Jadi kalau misalnya kalian mau Zoom bisa nampak. Oke. Boleh langsung jawab di bagian komen. Oke, sudah ada jawaban. Saya tunggu 2 menit lagi. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara para peneliti menentukan kalau ada hantaman besar yang diakibatkan oleh meteorit.
Oke, mari kita bahas. Yang pertama, yang pasti kita hilangkan itu adalah yang bagian C. Kenapa bagian C ini nggak mungkin? They were alerted by archaeologists who had been excavating in the Yucatan region. Jadi di sini nggak ada disebutkan mengenai arkeologis yang mereka itu sedang melakukan penggalian di daerah Yucatan. Yang benar adalah ahli geologis, geologis ya, bukan arkeologis. Mereka itu sudah menemukan lokasi dari hantaman meteorit tersebut, yaitu di Yucatan. Apakah mereka melakukan penggalian? Tidak disebutkan. Maka bagian C pasti salah. Yang bagian A, they discovered a large crater in the Yucatan region of Mexico. Para ilmuwan menemukan kalau ada kawah besar di daerah Yucatan di Meksiko. Yang mereka temukan itu, the crater now deeply buried in the sediment. Kawah tersebut itu sudah ditutup oleh endapan. Kalau kita lihat di sini, dan kemudian dia katakan di sini yang ditemukan itu adalah lapisan-lapisan dari endapan. Paham ya? Yang ditemukan itu adalah lapisan endapan. Terus, berikutnya yang kita buang itu adalah bagian D. They located a meteorite with a mass of over a trillion tons. Mereka berhasil menemukan meteorit dengan massa lebih dari 1 miliar ton. Memang benar dikatakan kalau massanya itu adalah lebih dari 1 triliun ton. Tapi di sini tidak ada dikatakan kalau ilmuwan berhasil menemukan meteoritnya. Ngerti ya? Tidak ada dikatakan kalau ilmuwan itu sudah berhasil menemukan si meteorit yang bermassa 1 ton. Itu nggak ada. Maka bagian D kita hilangkan juga. Bagian A juga kita hilangkan. Kemungkinan jawabannya itu adalah bagian B. Nah, kalau kita lihat yang bagian B, they found a unique layer of sediment worldwide. Mereka itu menemukan lapisan dari sedimen. Ini ada disebutkan. Scientists first identified this impact in 1980 from the worldwide layer of sediment deposited from the dust cloud that enveloped the planet after the impact. Jadi cara mereka menentukan kalau benda besar yang menghantam bumi itu adalah meteorit, yaitu dengan mempelajari endapannya. Jadi jawabannya adalah bagian bola. Untuk soal berikutnya, ini. Contoh soal kedua, udah ada di dalam grup juga. Ini dia ada katakan except. Berarti nanti dari A, B, C, D ini ada 3 salah dan 1 yang akan menjadi jawaban kamu. Pertama, tentukan dulu keywords-nya. Cari kata kuncinya dulu. Setelah kamu cari kata kunci yang ada di bagian pilihan jawaban, bandingkan dengan yang kamu temukan di dalam bacaan. Waktunya 5 menit.
Oke, udah ada jawabannya. Mari kita lihat. According to paragraph 4, all of the following statements are true of the impact at the end of the Cretaceous period except. Pernyataan berikut ini berdasarkan paragraf yang di sampingnya benar, kecuali yang mana? Cari kata kuncinya dulu. Yang pertama, dari bagian A. Cara mencari kata kuncinya ya, jangan cari benda yang terlalu umum, kata-kata yang terlalu umum, misalnya seperti kata large, kan nggak mungkin kamu cari semua kata large yang di sini. Kalau ada 10 kata large, masa itu menjadi kata kunci? Jadi yang bagian A, itu ada kata dust dengan sunlight. Kita bandingkan. Dust dengan sunlight itu ada muncul di bagian ini, paragraf yang berwarna biru. The explosion lifted about 100 trillion tons of dust into the atmosphere. Yang di bagian bawah, such a quantity of material would have blocked the sunlight completely from reaching the surface. Jadi yang bagian A, ada kata dust di sini, ada kata sunlight di bagian paragraf bawah. A large amount of dust blocks sunlight from Earth. Sejumlah besar debu itu menghalangi cahaya matahari masuk ke bumi. Nah, di sini, such a quantity of the material would have blocked the sunlight. Such a quantity of material adalah dust. Ada ledakan yang membuat debu-debu itu terbang ke atmosfer. Jadi debu inilah kemudian menghalangi cahaya matahari mencapai bumi. Kemungkinan A benar. Lihat yang bagian B. Earth became cold and dark for several months. Bumi menjadi dingin dan gelap selama beberapa bulan. Bagian yang ditandai biru. Plunging Earth into a period of cold and darkness that lasted at least several months. Sehingga membuat bumi jatuh pada masa yang dingin dan gelap. Dan berlangsung setidaknya selama beberapa bulan. Jadi yang bagian B dengan yang kalimat saya tandai biru ini kan sama ya artinya ya. Bagian A tadi benar, maka bagian B benar juga. Yang bagian C. New elements were formed in the Earth's crust. Adanya elemen baru yang terbentuk di kerak bumi. Kalau kamu lihat di sini, elements dengan crust itu nggak ada di sini ya, tidak ada. Tapi apakah bagian C ini jawabannya? Jangan langsung tarik kesimpulan begitu. Cek dulu sampai ke bagian D. Untuk yang bagian dodol, nitric acid. The explosion is also calculated to have produced vast quantities of nitric acid. Ledakan tersebut juga menghasilkan sejumlah besar asam nitrat. Large quantities of nitric acids were produced. Sejumlah besar asam nitrat itu diproduksi. Sama ya, maka jawabannya adalah bagian cacing. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini sama, sangat mirip sekali dengan soal yang biasanya keluar di STL. Dia itu menanyakan detail dari bacaan. Entah itu nanti dia tanyakan kalian pernyataan A itu ada disebutkan di paragraf keberapa, mana yang benar, benar kecuali, salah kecuali, itu semuanya masuk ke dalam detail. Karena mau enggak mau harus kamu baca dan pahami dulu. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini masih sama seperti inference yang minggu lalu, 2 minggu lalu, yaitu baca dulu soalnya, baca pilihan jawaban, baru cari kata kuncinya ke dalam bacaan. Selalu mulai dari soal. Soal, pilihan jawaban, baru bacaan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Ada? Ini masih gampang ya. Kayaknya yang paling sulit bagi kalian itu adalah yang inference. Menentukan kesimpulan. Oke. Ini soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Tadi 2, ini berarti 3 ya. Bacaan 3.
bacaannya di dalam grup. Ini soalnya. Untuk jawabannya nanti pakai tanda koma aja ya. Misalnya nomor 1 A, 2 B, berarti A, B. Untuk bacaannya kita lihat dulu. Some Indonesians may miss something when their meal does not come up with chilies or chili chunks. Beberapa orang Indonesia mungkin merasa makanan mereka ada yang kurang pada saat mereka itu makan tanpa cabai atau potongan cabai. The hardest ones are the most sought after by chili lovers. Not just spicy, chilies turn out to contain some important potassium, water, and capsaicin. Cabai yang paling pedas itu seringkali dicari-cari oleh para pecinta cabai. Bukan hanya pedas, tapi ternyata cabai juga mengandung potasium, air, dan capsaicin yang penting bagi tubuh. Capsaicin is what makes chili taste spicy and hot. Despite its spicy taste, chilies turn out to have many health benefits. Capsaicin ini adalah senyawa dalam cabai yang membuat cabai itu terasa pedas dan panas. Jadi, selain dari rasa pedasnya itu, ternyata cabai itu memiliki banyak keuntungan terhadap kesehatan. The first benefits of chilies is for stomach health. Yang pertama itu adalah untuk kesehatan perut. Capsaicin in chilies can nourish the digestion by increasing the digestive juices in the stomach and fighting bacteria that cause infection. Capsaicin ini tadi adalah senyawa yang membuat cabai terasa pedas ya. Ini bisa meningkatkan pencernaan. Nourish itu berarti meningkatkan. Meningkatkan proses pencernaan dengan cara meningkatkan asam lambung di dalam perut kita dan juga melawan bakteri penyebab infeksi. In addition, chilies also help fight diarrhea caused by bacterial infections. Kemudian, cabai ini juga bisa melawan diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, sampai sini mungkin kamu mikir loh, bukannya makan cabai terlalu banyak jadi sakit perut. Ya, apapun yang terlalu banyak nggak pernah bagus kan? Chilies can also reduce pain. Applying an ointment or cream containing capsaicin is thought to help reduce soreness, pain after surgery, migraines, psoriasis, thrush due to chemotherapy or radiation, joint problems such as rheumatoid arthritis and osteoarthritis, nervous system problems such as diabetic neuropathy, sudden and sharp pain in one side of the face, and nerve pain in the area of the body infected with chickenpox virus. Chickenpox virus itu adalah virus penyebab cacar air ya. Dengan cara mengoleskan, ointment di sini adalah salep. Salep atau krim yang mengandung capsaicin itu bisa membantu mengurangi rasa sakit di tubuh. Entah itu setelah operasi atau karena migrain atau karena kemoterapi, bisa juga karena masalah sendi, misalnya rematik. Dan juga bisa menangani masalah pada nervous system, pada saraf. Bisa juga untuk meredakan rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba di salah satu sisi tubuh atau rasa sakit pada saat kita itu terkena cacar air. In addition, capsaicin is also thought to reduce back pain, muscle, and soft tissue pain in fibromyalgia, relieve symptoms of prurigo, nodular skin disease, and relieve symptoms of runny noses that are not associated with allergy or infections. Tambahan lainnya adalah capsaicin ini bisa mengurangi rasa sakit di otot dan jaringan. Tisu di sini adalah jaringan. Juga meredakan beberapa gejala akibat prurigo, ini jenis penyakit ya, penyakit kulit. Kemudian bisa juga melegakan hidung. Kalau misalnya hidungnya tersumbat bukan karena alergi atau karena infeksi. Capsaicin works by first stimulating and then reducing the intensity of pain in the body. Pertama, capsaicin itu cara kerjanya adalah dengan menstimulasi kemudian mengurangi
tingkat nyeri di tubuh. This is why when applying a cream containing capsaicin, we feel the pain, but the pain will usually subside after the first use. Hal inilah yang menyebabkan pada saat kita itu memakai krim, memakai salep yang mengandung capsaicin, misalnya balsam, kita itu merasa sakit awalnya, kayak kulit kita ditusuk-tusuk. Tapi kemudian rasa sakit itu akan menghilang dan digantikan dengan nyeri yang berkurang. The other benefit of chilies is that they are believed to be able to strengthen lung tissues and help prevent or treat chronic lung diseases where the small air sacs in the lungs are damaged by smoking. Salah satu keuntungan lainnya itu adalah bisa memperkuat jaringan tisu di paru-paru dan juga membantu mencegah atau mengobati penyakit paru-paru yang sudah kronis pada saat timbulnya air sacs itu adalah gelembung-gelembung udara di paru-paru akibat paru-paru yang rusak sebab merokok. In addition, chilies can also thin the mucus in the lungs so that it can be easily removed from the lungs. Sebagai tambahannya, cabai juga bisa mengencerkan mucus, ingus, atau lendir yang terdapat di dalam paru-paru supaya mudah dikeluarkan. According to research in China, a long-term consumption of capsaicin is thought to reduce blood pressure levels. Dan berdasarkan penelitian di China, konsumsi cabai dalam jangka panjang ini bisa mengurangi tekanan darah. In addition, other studies also reveal that capsaicin is thought to reduce cholesterol and prevent blood clots causing heart disease. Salah satu keuntungan lainnya adalah menurunkan kolesterol dan juga mencegah blood clots, pembekuan darah, yang bisa mengakibatkan penyakit jantung. Oke, yang dia tanya, in which paragraph does the writer emphasize the benefits of chilies of the respiratory tract? Di paragraf keberapakah si penulis itu menekankan mengenai keuntungan cabai untuk pernapasan? Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, based on the passage, one way to use chilies to reduce pain is by. Berdasarkan bacaan tersebut, salah satu keuntungan cabai itu adalah untuk mengurangi rasa sakit. Nah, caranya itu dengan dipakai sebagai apa? Oke, sudah ada dua orang yang menjawab. Saya tunggu 2 menit.
Oke, mari kita lihat untuk yang nomor 1. Di bagian paragraf keberapa si penulis itu ada menyebutkan mengenai keuntungan dari cabai terhadap pernapasan. Ini ada disebutkan di bagian paragraf keempat ya, yaitu pada saat dia menyebutkan mengenai lungs ini. Strengthen lung tissues and help prevent or treat chronic lung disease. Berarti jawabannya adalah dodol. Terus yang untuk nomor 2. Based on the passage, one way to use chilies to reduce pain is by. Berdasarkan bacaan, salah satu cara penggunaan cabai untuk mengurangi sakit adalah dengan diaplikasikan ke kulit. Applying it as a mixture di sini sama dengan ointment atau cream di bagian bacaan of external drugs. Artinya, kita itu mengaplikasikan salep atau krim pada bagian luar tubuh, yaitu kulit. Jadi jawabannya D. Ini ada disebutkan di bagian paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, dia sebutkan, chilies can also reduce pains. Applying an ointment or cream containing capsaicin is thought to help reduce soreness, pain after surgery, bla bla bla. Berarti caranya adalah dengan digunakan sebagai obat luar. Terus, oke, soal yang ketiga, ini bacaannya agak panjang ya. Ini saya bagi dua. Oke, sudah ada di dalam channel, coba dilihat. The author presents the ideas in paragraph 1 by, si penulis menjelaskan ide-idenya di dalam paragraf 1 itu dengan cara apa? Berarti fokus kamu bacanya ke bagian paragraf 1.
Oke, muncul jawabannya beragam ya, D, E, A. Berarti kita bahas antara 3 pilihan jawaban. Fokus kita adalah di bagian paragraf 1 ya. Around half Europe's building were built before 1975. Sekitar setengah dari bangunan di Eropa itu dibangun sebelum tahun 1975. Some have architectural values, others less so, but many high and ugly reality. Beberapa bangunan tersebut memiliki nilai arsitektur, sebagiannya lagi enggak begitu indah, tapi sebenarnya ada realita pahit di baliknya. According to Emilio Pizzi, at the Politecnico in Milano University, the buildings were built in a time when energy parameters like efficiency, consumption, and emissions were not a top priority. Bangunan-bangunan tersebut dibangun pada saat orang belum menyadari pentingnya emisi karbon, tingkat keefisiensi energi, dan penggunaan energi itu seharusnya menjadi prioritas nomor 1 dalam membangun suatu bangunan. Artinya pada zaman tersebut orang belum menyadari kalau emisi karbon itu berbahaya, kalau penggunaan energi itu harus digunakan seefisien mungkin. So, there was a strong need to transform and update the thermal performances of Europe's architectural heritage. Jadi, adanya dorongan yang kuat untuk mengubah dan memperbaiki masalah thermal performances itu berarti masalah penyimpanan panas di bangunan-bangunan Eropa. He added that it is time to innovate new systems to retrofit these buildings with energy efficiency in mind. Dan dia menambahkan juga kalau pada saat ini sudah waktunya kita itu menginovasikan, saya terima orang masuk dulu. Sudah saatnya kita itu menginovasikan sistem baru, yaitu mengubah bangunan-bangunan tersebut menjadi lebih modern supaya lebih efisien di bidang energi. Nah, pilihan jawabannya yang bagian A, explaining the new systems building European architectural heritage. Kalau misalnya ya, kita jawabnya itu bagian ayam. Nah, yang bagian A, kan dia fokusnya di sini adalah new system buildings ya. Tapi kan dia nggak ada sebutkan pada saat ini bangunan-bangunan di Eropa itu sistemnya itu udah seperti apa. Yang ada dia sebutkan itu adalah bangunan yang dulu, yang dibangun sebelum tahun 1975. Nih, dulu bangunannya itu masih menggunakan emisi karbon yang besar, menghasilkan energi emisi karbon yang besar, sehingga penggunaan dan konsumsi energinya itu nggak efisien dulu. Tapi bagaimana dengan bangunan modern? Apakah ada disebutkan di bagian paragraf 1? Jawabannya adalah tidak ada. Maka yang bagian A itu nggak bisa jadi jawaban kita. Karena dia sebutkan new systems. Sistem barunya bagaimana? Nggak tahu. Bagian bola, stating the need of heat saving capacity renewal of old building. Menyatakan pentingnya menyimpan atau hemat energi untuk bangunan-bangunan tua di Eropa. Artinya bangunan-bangunan tua di Eropa itu harus dibuat menjadi bangunan yang hemat energi. Nah, yang bagian B ini mungkin bisa benar karena dia ada sebutkan mengenai ini di bagian paragraf 1. There was a strong need to transform and update the thermal performances of Europe's architectural heritage. Sehingga dibutuhkan perubahan dan pembaruan kinerja panas bangunan-bangunan tua yang ada di Eropa. Berarti bangunan tua yang ada di Eropa yang awalnya itu belum efisien, ini akan kita ubah supaya dia itu menjadi lebih efisien dalam hal penyimpanan energi. Ini mungkin bisa benar. Lihat bagian C. Informing the readers about different types of buildings in Europe. Ini sudah pasti 100% kita buang. Kenapa? Karena yang bagian C ini dia bahkan nggak ada sebutkan di paragraf 1 jenis-jenis bangunan di Eropanya itu ada apa-apa saja. Bagian D. Introducing the historical background of buildings in Europe. Memperkenalkan latar belakang sejarah bangunan di Eropa. Satu-satunya yang kita tahu itu hanyalah dibangun sebelum tahun 1975. Sejarahnya bagaimana, dibangun oleh siapa, persisnya terletak di mana, kita nggak tahu, maka bagian D nggak bisa juga. Bagian E,
Criticizing the materials used by the past architectural engineering by the past. Mengkritik bahan bangunan yang digunakan oleh arsitek di masa lalu. Bagian E bisakah? Enggak, karena yang dia sebutkan itu adalah materinya, bahan bangunannya yang kita kritik. Bahan bangunannya enggak tepat, di bagian paragraf 1 tidak ada disebutkan. Yang ada disebutkan itu adalah bangunan-bangunan tua itu harus diubah menjadi bangunan yang hemat energi. Maka jawabannya adalah bagian B. Untuk yang ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau nggak ngerti bisa langsung ditanyakan ya. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini bacaannya juga masih panjang ya. Oke, sudah ada di dalam channel, coba dicek. Yang dia tanyakan, based on the passage, the relationship between capsaicinoids and artery disorders is analogous with which of the following? Analogous itu berarti diambil kemiripannya dengan yang mana, dibandingkan dengan mana. Cari kata kuncinya dulu.
Oke, mari kita lihat. Hubungan antara capsaicinoids dengan masalah penyakit arteri itu disamakan dengan apa? Cari kata kuncinya dulu ya. Di bagian paragraf keempat, di bagian baris ke-17. Ini. We conclude that capsaicinoids, ini ada disebutkan mengenai capsaicinoids, kemudian di bagian paragraf atas ada disebutkan mengenai arteri. We conclude that capsaicinoids were beneficial in improving a range of factors related to heart and blood vessel health. Blood vessel dengan arteries itu sama ya. Kami kemudian mengambil kesimpulan kalau capsaicinoids ini memiliki keuntungan untuk masalah kesehatan jantung dan pembuluh darah. But we certainly do not recommend that people start consuming chilies to an excess. A good diet is a matter of balance. Tapi mereka juga tidak menyarankan orang-orang untuk makan cabai dalam jumlah yang berlebihan, karena pola hidup yang sehat itu harus yang seimbang. And remember, chilies are not substitute for prescription for medications proven to be beneficial. They may be a nice supplement, however, for people who find the hard flavor pleasant. Dan harus diingat, kalau cabai itu bukan merupakan pengganti dari resep obat, walaupun terbukti menguntungkan. Berarti tetap harus minum obat ya. Bisa jadi capsaicinoid sini merupakan, di sini adalah capsaicinoid sini merupakan suplemen yang baik bagi orang-orang yang merasa rasa pedas itu enak. Jadi ini hanya bagi sebagian orang saja. Nah, di sini dia sebutkan masalah capsaicinoids dengan penyakit arteri, penyakit pembuluh darah, ini diibaratkan oleh apa? Yang pertama yang bisa kita dapatkan itu adalah dari ini ya, suplemen. They may be a nice supplement. Berarti jawabannya adalah yang ada suplemennya. Kenapa kita nggak bisa jawab yang bagian food? Yang ada sebutkan di bagian ada berhubungan dengan dua ini. Paham ya? Jadi jawabannya adalah bagian dodol, supplement and fitness. Yang tadi jawab bagian C, bagian B. Bagian C, drink and thirst. Minuman dan rasa haus. Enggak ya? Maksudnya itu bukan kayak minuman. Kita itu haus, kemudian kita minum banyak. Capsaicinoids ini adalah capsaicin yang membuat rasa pedas di cabai. Jadi bukan karena kita menganggap capsaicin itu bagus, lantas kemudian kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Enggak bisa. Harus tetap dalam jumlah yang balance. Dia sebutkan di sini harus dalam jumlah yang balance. Jadi kata suplemen di sini, kayak yang tadi saya bilang, ini adalah capsaicinoids. Tapi tetap tidak bisa dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Paham ya? Capsaicinoids dengan masalah penyakit pembuluh darah ini diibaratkan seperti suplemen dan fitness. Yang artinya ini harus diambil dalam jumlah yang tepat. Tidak berlebihan. Itu ada disebutkan di bagian paragraf keempat. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, yang berikutnya soal kelima. Ini next berarti bacaan 6. Ini harusnya nggak susah ya. Soal ke-5. Soalnya adalah, where in the text does the author mention examples of sources of stress in disaster situations? Di bacaan tersebut, di bagian baris keberapakah si penulis ada menyebutkan contoh dari sumber stres pada saat terjadi bencana alam?
Hati-hati ya, yang dia tanya itu adalah contoh dari sumber stres. Maksudnya itu adalah pada kondisi bencana alam apa orang itu bisa merasa stres. Gampangnya gini, bencana alam apa yang bisa menyebabkan stres? Ada jawaban yang lain? Masih tetap dodol? Oke, mari kita lihat. Yang ada disebutkan mengenai sumber stres itu adalah ini. Kebakaran, banjir, badai. Bisa menyebabkan apa? Menyebabkan acute impacts, penyakit jiwa yang akut, stres yang akut. Kemudian stres yang kronis itu disebabkan oleh iklim, perubahan iklim. Jadi ini ada disebutkan mulai dari baris ke-5 sampai ke-7. Ini sampai ke sini. Maka jawabannya adalah A. Kenapa kita nggak bisa jawab D? Sama seperti jawaban kalian. Lines 13 to 16. Baris 13 sampai ke 16. Baris 13 itu berarti 11, 12, 13 di sini ya. Suicide and suicidal ideation more and doubled in those regions, and 49% of people developed an anxiety or mood disorder like depression. Yang di sini dia ada sebutkan itu adalah jenis stresnya. Jenis stres, bukan sources of stress, tapi types of stress. Ini baru ada disebutkan di dalam paragraf ke baris ke-13 sampai baris ke-16. Ini. Bedakan antara dia sebutkan depresi, kemudian orang bunuh diri dengan bencana alamnya. Kalau di soal nomor 5 yang dia tanyakan itu adalah ini. Pada bencana alam apa orang itu bisa merasa stres? Contoh bencana alam apakah yang bisa menyebabkan stres itu? Pertanyaannya. Berarti ini kebakaran, banjir, badai, dan perubahan iklim. Mulai dari baris ke-5 sampai baris ke-7. Sebenarnya kalau kita lihat, ini mulai dari baris ke-6 sampai baris ke-8. Tapi kan nggak ada ya, maka pilih yang paling mendekati, yaitu yang bagian ayam. Bisa dimengerti untuk yang nomor 5?
Kalau yang ini berarti jenisnya, jenis stresnya. Stresnya itu adalah contoh stresnya ya, depresi, kemudian orang bunuh diri, perubahan mood, dan orang yang memiliki gangguan kecemasan. Itu semuanya adalah jenisnya. Yang dia tanya bukan jenis dari stres, tapi kondisi seperti apa, bencana alam apa yang bisa menyebabkan orang stres. Kita lanjut ke berikutnya, nomor 6. Untuk soal nomor 6, dia buat what is the suggestion of the study. Bisa maksudnya kesimpulan dari penelitian tersebut adalah
Oke, sudah ada jawabannya. Dodol. Oke, kita lihat ya. Kesimpulan dari penelitian tersebut. Iya, ada sebutkan di sini suggestion. Berarti sama dengan yang ada di paragraf 5 ya. The study suggests. The study suggests that science textbooks should highlight the struggles. Struggles itu berarti kesulitan of great scientists and provide more vivid narrative descriptions of the techniques that scientists used to overcome challenges. Penelitian tersebut menyimpulkan kalau buku-buku IPA itu seharusnya highlight itu berarti ada bagian yang menceritakan secara khusus ya kesulitan yang dialami oleh para ilmuwan-ilmuwan terkenal. Kemudian buku cetak juga harus menyediakan gambaran dan penjelasan yang jelas dari teknik yang digunakan oleh para saintis ini saat mereka mengalami kesulitan. Berarti ada buku cetak. Buku cetak itu bukan cuma berisi ilmu pengetahuan umum, tapi juga harus berisi kisah-kisah dari ilmuwan terkenal. Apa yang mereka lakukan pada saat mereka itu menemukan tantangan? Maka jawabannya adalah bagian dodol. Science textbook should emphasize, harus menekankan the struggles of great scientists. Struggles berarti kesulitan yang dialami oleh para peneliti yang terkenal. Kita masuk ke soal pemantapan untuk bacaan yang pertama. Oke, ini soalnya. Ini pemantapan nomor 1. One of the negative effects of technology on the educators is that salah satu dampak negatif teknologi dari pendidik adalah terhadap pendidik adalah
Oke, mari kita lihat. Jawabannya adalah dua orang jawab C dengan C. Oke. Dampak negatif dari teknologi terhadap tenaga pendidikannya. Ini bisa kita lihat di paragraf keempat. Paragraf ke berapa ini? Satu, dua, tiga, paragraf kelima. Ada disebutkan mengenai educators. Di sini ya. As technology changes very fast, educators need to keep up with the time in order to best prepare students for this ever-changing world we live in. Karena teknologi itu terus-menerus berubah dengan cepat, maka para tenaga pendidik, mereka itu harus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan para siswa di dunia atau di teknologi yang terus-menerus berubah. Jadi, maksudnya teknologi itu kan berubahnya dengan cepat. Maka tenaga pendidik mereka itu juga harus bisa mengikuti teknologi yang terus-menerus berubah. Tujuannya apa? Supaya mereka itu bisa mempersiapkan siswa mereka menghadapi perubahan teknologi juga. Paham ya sampai sini ya? Jadi, yang benar itu adalah bagian D. Information becomes outdated fast as technology changes quickly. Informasi itu bisa dengan cepat menjadi ketinggalan zaman karena perubahan teknologi yang cepat. Di sini kan dia ada sebutkan as technology changes very fast. Maka jawabannya adalah D. Kenapa nggak bisa jawab C? They have to keep adapting themselves to the newest inventions. Nggak ada disebutkan mengenai invention yang di dalam paragraf keempat. Kan educators-nya disebutkan di dalam sini. Dan perubahan teknologinya juga ada disebutkan di paragraf terakhir ini ya. Nah, jadi apakah di perubahan di paragraf terakhir ini ada disebutkan mengenai penemuan apa-apa saja? Arti dari kalimat C ini kan berarti mereka harus mengadaptasikan diri mereka terhadap penemuan yang baru, terhadap penemuan terbaru. Jadi setiap ada penemuan, maka para edukator, para tenaga pendidik itu harus bisa beradaptasi. Tidak ada disebutkan mereka itu harus bisa beradaptasi terhadap penemuan baru. Yang ada itu hanya teknologinya saja. Apa beda teknologi baru dengan penemuan baru? Nah, misalnya kalau kita bilang teknologi baru, teknologi baru itu misalnya HP kita, yang dari dia itu iPhone, misalnya iOS 14 menjadi iOS 15. Windows 10 jadi Windows 11. Apakah Windows-nya sudah ada? Sudah. Tapi kalau kita bilang invention, berarti benda yang sebelumnya nggak ada. Misalnya contoh ya, seperti 20 tahun lalu itu nggak ada HP. Tiba-tiba ada penemuan HP. Nah, penemuan itu nggak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Beda dengan teknologi berdasarkan bacaan. Maka jawabannya adalah D. Satu soal terakhir ya. Ada dua soal terakhir. Jadi nanti PR-nya nggak terlalu banyak. Untuk soal nomor 2, according to the passage, the World Blind Union, berdasarkan
Bacaan word blood union, titik-titik. Yang ketiga, the delegates laughed and applauded to Stevie's wonders. Delegasi perwakilan mereka itu tertawa dan bertepuk tangan terhadap titik-titiknya si Stevie Wonder. Word blind union ini adalah perserikatan untuk tunanetra ya, untuk orang yang tidak bisa melihat.
Oke, mari kita lihat ya. Untuk yang nomor 2, word blind union ini, mereka seharusnya melakukan apa? Ini ada disebutkan di bagian paragraf ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, paragraf ke-6. Ini. His call was endorsed by the Word Blind Union, which said that in developing countries, less than 1% of published works were available in formats like Braille or audio. Even in rich countries, the total was less than 5%. Yang artinya negara itu harus menyediakan minimal lebih dari 5% ya. Lebih dari 5% bacaan yang tersedia dalam bentuk Braille, huruf Braille, atau dalam bentuk audio. Karena sejauh ini, di negara-negara kaya, bahkan jumlah buku yang diterbitkan dalam huruf Braille dengan audio itu kurang dari 5%. Berarti negara harus bisa mencapai lebih dari 5% untuk menyediakan format Braille dengan audio. Maka jawabannya adalah bagian A, published works in Braille or audio. Artinya harus ada lebih banyak lagi buku yang diterbitkan dalam bentuk Braille atau audio. Yang nomor 3, according to the passage, the delegates laughed and applauded to Stevie Wonders. Terus ada dikatakan ini, he declared to laughter and applause from many delegations. Dia ada sebutkan, please work it out. Please work it out sama dengan bagian E, request to work it out. Please dengan request itu sama, meminta supaya suatu hal dilakukan. Jadi jawabannya adalah A dan E. Kenapa kita nggak bisa jawab bagian B? Bagian B, advocates nomor 2 ya, bagian B, advocates access to books and learning for the visually impaired. Karena di bagian sini, pada saat dia sebutkan mengenai Word Blind Union, yang dia sebutkan itu adalah mengenai penerbitan buku dalam bentuk Braille dengan audio. Jadi bukan menyediakan akses ke buku dan pembelajaran bagi orang yang penglihatannya terganggu, tapi ditujukan untuk menerbitkan buku. Jadi bukan aksesnya, tapi penerbitannya. Gitu. Terus yang bagian B, cautionary remark. Enggak ya, ini langsung ada disebutkan di bagian paragraf 11, yaitu work it out. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas kita malam ini? Berarti untuk PR-nya nanti, ini nanti saya kirimkan filenya ke dalam grup. PR-nya nanti adalah dari nomor 4 sampai nomor 8. Oh ya, saya lupa. Untuk PR yang minggu lalu, coba diperiksa dulu. Ada 5 soal. Bentar ya, Hagen ya. Ayam, cacing, eko, bola, ayam. Ini, coba diperiksa dulu. Ini untuk tugas yang minggu lalu. Bentar ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk untuk nomor 3. Oke. Untuk yang nomor 3, bentar ya, ini sudah selesai dibahas di cek ya. Oke, kita lihat bacaannya dari
Ya, yang ini. Kata he yang di sini, ini adalah Stevie Wonder ya. He declared to laughter and applause from many delegations. Kata he di sini adalah si Stevie Wonder. Yang buat mereka tertawa, yang buat delegasinya itu tertawa, bukan dari please work it out-nya. Tapi maksudnya itu gimana? Pada saat dia itu mengucapkan kalimat yang ini, orang tertawa. Ini, bentar ya, aku hapus. Nah, ini kan ada kalimat petik ya. Tanda petik ini adalah kalimat yang diucapkan oleh si Stevie Wonder. Jadi pada saat dia mengucapkan suatu kalimat, orang tertawa dan bertepuk tangan. Jadi laughter dan applause ini dilakukan oleh si delegations. Ntar saya translate kalimatnya. We have the greatest minds in the world right here in this room. Kita memiliki pikiran yang paling terbuka di ruangan ini. Please work it out. Jadi harus direalisasikan. Or I'll have to write a song about what you didn't do. Atau saya itu harus menulis lagu tentang hal-hal yang tidak kalian lakukan. Nah, kata si Steffi. Dan delegasinya tertawa dan bertepuk tangan. Delegasi itu adalah perwakilan dari pemerintah. Jadi ibaratnya si Stevie Wonder itu dia sedang melakukan pidato dan di dalam ruangan itu ada delegasi dari berbagai bidang pemerintahan. Apa yang diucapkan oleh si Stevie Wonder? Yang dia ucapkan adalah kalimat yang dipetik gandakan ini. He declared, kata declared, ucapnya itu diucapkan oleh siapa? Yaitu si Stevie Wonder. Jadi selesai dia bicara, orang delegasi itu tertawa dan bertepuk tangan. Kenapa mereka tertawa dan bertepuk tangan terhadap apa yang disebutkan oleh si Steffi? Apa sih yang disebutkan oleh si Steffi sampai mereka itu tertawa dan bertepuk tangan? Yaitu ini, request to work it out. Request apa? Supaya pemerintah mencetak buku dalam bentuk braille atau dibuat dalam bentuk audio. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi antara orang yang tertawa dengan yang mengucapkan kalimat itu enggak sama ya. Delegation-nya lah yang tertawa dan bertepuk tangan. Yang mengucapkan kalimat work it out adalah si Stevie Wonder. Jadi Stevie Wonder itu mengancam, kalau kalian nggak terbitkan buku dalam bentuk braille atau audio, maka nanti ku buat lagu menyindir kalian. Kalian siapa? Yaitu orang dari pemerintahan. Kira-kira bisa dimengerti? Kalau misalnya kita jawabnya cautionary remark. Cautionary remark itu berarti bagian B. Cautionary remark itu lebih ke peringatan ya. Sementara di sini dia itu kan hanya gimana ya? Bukan benar-benar mengancam karena di sini ada disebutkan laughter, orang tertawa. Jadi kalau memang beneran dia mengancam, dia menyebutkan cautionary remark, maka seharusnya orang tidak tertawa. Delegasinya itu tidak tertawa. Jadi ini lebih ke dia itu kayak menyindir. Nanti kalau kalian nggak kerjakan apa yang aku suruh, nah nanti aku tulislah lagu tentang kalian. Jadi lagunya itu nanti tentang apa ya? Tentang sindiran. Kalau cautionary remark ini kan dia lebih ke ancaman, kayak peringatan atau ancaman. Jadi siapa yang merequest supaya suatu hal itu dijalankan, yaitu si Stevie Wonder. Ini si Stevie lah yang merequest supaya buku dalam bentuk braille dengan audio itu diterbitkan. Oleh siapa? Diterbitkan oleh delegasi.
Jadi selesai dia bicara, orang tertawa. Kita balik ke soalnya sekali lagi ya. According to the passage, the delegates laughed and applauded to Stevie Wonders. Berdasarkan bacaan tersebut, delegasinya tertawa dan bertepuk tangan setelah si Stevie Wonder itu ngapain? Bicara tentang apa? Paham inti pertanyaannya? Mereka itu tertawa dan bertepuk tangan setelah Stevie Wonder mengatakan apa? Kira-kira bisa dipahami? Jadi ini konteksnya, kita sambilan ambil kesimpulannya. Karena kalau misalnya kita jawab cautionary remark, berupa ancaman, tapi di sini kenapa orang tertawa kalau dia mengancam? Nah, itu. Nah, jawabannya adalah Eko. Masih ada pertanyaan? Kalau kurang jelas, boleh langsung ditanyakannya. Ada? Ini untuk jawaban tugas yang minggu lalu. Nanti tugas untuk minggu ini adalah dari pemantapan nomor 4 sampai nomor 8. Berarti ada 5 soal. Ini tugas minggu ini. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita selesai sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa di hari Senin depan. Terima kasih untuk waktunya. Bye-bye.